Selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam pembelajaran jarak jauh ini kalian tetap sehat dan semangat ya. Nah, dalam kakak usaha penaikan literasi di Indonesia, saya bersama dengan anggota kelompok ingin memberikan sedikit pengetahuan, yakni mengenai supply curve dan demand curve, atau kurva permintaan dan kurva penawaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo, saya Akmal. Saya Aurel. saya Kevin Lee. Saya Ryan. Dan saya Teresa Afila. Kalau begitu, akan segera kami mulai pembahasannya ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, pembelajaran tentang supply and demand ini kami maksudkan untuk membantu pelajaran mikroekonomi yang akan didapatkan pada mata kuliah semester 1 dan 2. Jadi, apa sih itu demand curve atau kurva permintaan? Nah, demand sendiri secara definisinya adalah kuantitas barang yang pembeli mau dan mampu untuk bayar. Terdapat hukum demand yang berbanding terbalik. Ketika harga naik, kuantitas permintaan akan turun. Sedangkan ketika harga turun, kuantitas permintaan akan naik. Nah, berikut adalah contoh kurva demand. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kurva penawaran, atau yang lebih dikenal dengan supply curve. Jika melihat dari definisinya, supply adalah kuantitas barang yang penjual mau dan mampu untuk jual. Supply curve memiliki sifat yang berbanding lurus. Artinya, ketika harga naik, kuantitas penawaran juga akan naik. Sementara, ketika harga turun, kuantitas penawaran juga akan turun. Berikut di samping adalah contoh supply curve. Selanjutnya, ada faktor-faktor tertentu yang mampu menggeser kurva demand. Dapat bergeser ke kanan alias bertambah atau bergeser ke kiri alias berkurang. Terdapat 5 faktor secara umum, yakni pendapatan, harga barang yang bersangkutan, selera, ekspektasi, serta jumlah pembeli. Pembahasan yang pertama adalah mengenai income. Dalam hal ini terdapat 2 jenis barang. Yang pertama adalah normal goods, di mana ketika pendapatan meningkat, permintaan akan barang tersebut juga akan meningkat. Barang-barang mewah termasuk ke dalam kategori ini. Kategori yang kedua adalah inferior goods, di mana ketika pendapatan meningkat, permintaan akan barang tersebut justru akan berkurang. Contohnya adalah mie instan yang akan digantikan oleh makanan-makanan mewah ketika pendapatan meningkat. Faktor yang kedua adalah harga dari barang yang bersangkutan. Terdapat 2 jenis barang, yakni barang substitusi dan barang komplementer. Permintaan barang substitusi akan naik apabila permintaan barang yang bersangkutan menurun. Misalnya, permintaan akan kopi meningkat apabila permintaan akan teh menurun. Sebaliknya, permintaan barang komplementer juga akan menurun apabila permintaan barang yang bersangkutan menurun. Misalnya, permintaan akan selai menurun apabila permintaan akan roti menurun. Faktor yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera masyarakat akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, apabila suatu barang sedang booming atau melonjak, tentu kuantitas permintaan atas barang tersebut akan meningkat, mengakibatkan kurva demand bergeser ke kanan. Faktor yang keempat adalah ekspektasi pembeli. Misalnya, ketika seseorang dikabarkan akan mengalami kenaikan pangkat, ia akan pergi membeli barang-barang keinginannya dengan asumsi gajinya akan meningkat sekalipun gaji tersebut belum diterimanya. Faktor yang terakhir adalah jumlah pembeli, di mana semakin bertambahnya jumlah pembeli dalam suatu pasar, kuantitas barang yang diminta di dalam pasar tersebut juga akan meningkat, membuat kurva demand akan bergeser ke kanan. Sementara itu, terdapat pula faktor-faktor yang mampu menggeser kurva supply, yaitu harga input, teknologi, ekspektasi, serta jumlah penjual. Pertama, mari membahas mengenai input price. Apabila biaya produksi meningkat, seperti misalnya gaji pekerja atau harga bahan baku, maka akan membuat kuantitas barang yang mampu ditawarkan ke pasar berkurang, mengakibatkan kurva supply yang bergeser ke kiri. Faktor yang kedua adalah teknologi. Kemajuan teknologi akan membuat suatu barang mengalami kemudahan dalam proses produksinya, membuat perusahaan akan mampu memproduksi semakin banyak barang secara efisien, membuat kurva supply bergeser ke kanan. Faktor yang ketiga adalah ekspektasi penjual. Apabila dikabarkan bahwa terdapat kebijakan di mana harga suatu barang akan menurun,
banyak penjual yang akan kehilangan motivasi dan mengurangi produksi barang tersebut, meskipun kebijakan tersebut bahkan belum diimplementasikan. Faktor yang terakhir adalah jumlah penjual, di mana semakin bertambahnya jumlah penjual di suatu pasar, kuantitas barang yang ditawarkan oleh pasar tersebut juga akan semakin banyak, membuat kurva supply akan bergeser ke kanan. Nah, begitu kira-kira pembahasannya. Semoga kalian mendapatkan manfaat ya. Apabila kalian memiliki pertanyaan seputar materi, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Oh ya teman-teman, apabila kalian ingin melihat video lainnya, jangan lupa untuk klik di sebelah sini. Kalau begitu, kami izin pamit dulu. Stay smart, stay healthy, sampai jumpa.